Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalallahu kafatan lin-nasi ajma'in basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudullaha alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limautin ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dhalik faqullaha fakabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana yang semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kita, salat-salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya asyam, matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yahsifani, dia tidak gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kehidupan seseorang. Terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu juga meninggalnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman itu kekentalan jahiliyah masih terasa. Mereka menisbatkan terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan itu karena apa? Ada kematian atau meninggalnya Ibrahim anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkis tentang ini, mengkanter tentang keyakinan ini, keyakinan tatayur, merasa bernasib sial, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamsu wal qamar itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi, gerhana terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan kematian, tidak ada hubungannya dengan kelahiran seseorang. Dan di kita juga kadang masih kental tentang tatayur seperti ini. Ketika ada burung gagak di depan rumahnya atau di dalam rumahnya atau di atas gentengnya, maka dia mengatakan akan terjadi kematian. Rasulullah SAW mengatakan apa? At-tatayur syirkun. Tatayur itu adalah bagian daripada syirik. Kenapa tatayur dikatakan syirik? Karena menisbatkan kejadian sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar-benar menjangkit di kalangan kaum muslimin. Bahkan sekarang kita dihadapkan kepada suatu kondisi di mana saudara-saudara kita dibantai oleh kaum Zionis Israel. Tiap hari nyawa-nyawa berkelintangan dari kalangan kaum muslimin. Hampir sudah 5 ribuan kaum muslimin yang dibantai oleh kaum Israel. Padahal apa? Di bersebelahan dengan negara Palestina tersebut ada Yordania, ada Mesir, ada Saudi, berdekatan sekali, yang mereka bukan lagi satu agama, tapi satu darah dari kalangan orang-orang Arab. Tapi apa? Kebanyakan mereka bertatayur. Mereka apa? Kalau saya melakukan tindakan ini, maka akan terjadi seperti ini. Mereka bernasib sial. Sebagaimana apa? Orang-orang ini, orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ketika ditimpa kebaikan, mereka mengatakan ini karena perbuatan saya. Akan tetapi in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun.
ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa malapetaka, mereka mengatakan apa? Ini karena Musa dan kaumnya, sehingga kita ditimpa musibah seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan itu dalam surat Yasin. Qalu inna balaghul mubin. Qalu wa ma lana illa al balaghul mubin. Kami ini adalah penyampai-penyampai saja. Para mubalik hanya menyampaikan saja. Akan tetapi berapa banyak dari kalangan orientalis, dari kalangan ribawanis menisbatkan kehancuran ekonomi ataupun kemunduran daripada peradaban itu dinisbatkan kepada para ulama-ulama tersebut. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassanakum minna 'adzabun alim. Terjadinya apa? Bencana yang menimpa kaum tersebut. Mereka mengatakan ini karena apa? Karena ulama-ulama tadi, ulama-ulama yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami bernasib sial. Dan berapa banyak itu juga terjadi. Berapa banyak orang mengatakan ketika dia aktif dalam sebuah pergerakan dakwah, mereka mengatakan apa? Ekonomi saya jadi semerawut. Karena apa? Melakukan gerakan-gerakan dakwah seperti ini. Sehingga apa? Sehingga saya diputuslah pekerjaannya, sehingga saya beginilah. Inilah ta'irah, inilah tatayur. Merasa bernasib sial ketika apa? Melakukan tindakan-tindakan yang padahal tindakan-tindakan itu tidak ada hubungannya dengan apa? Seretnya rezeki dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qaulul haq, perkataan yang benar, la yuqarribu minal ajal, wa la yubaidu minar rizki. Perkataan yang benar tidak mendekatkan kepada ajal dan tidak pula juga apa? Menjauhkan dari rezeki. Jadi apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Nasib sial itu karena tindakan kalian sendiri. Ana fi dhanni abdi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk padaku, maka itulah akibatnya. Dan kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatayur, bagian daripada kesyirikan karena menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, intusikum sayyi'atun, jika engkau tertimpa musibah, maka apa? Falaka syifalah, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah tersebut illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan obatnya ketika kita merasa tertayur, merasa bernasib sial dengan kegiatan-kegiatan, dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah SAW, fatawakkalu, bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita juga disyariatkan untuk berdoa ketika keluar rumah melihat tanda-tanda, ada cicak jatuh, ada gelas yang pecah, akhirnya banyak orang mengurungkan bepergiannya karena apa? Merasa bernasib sial. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita mau keluar rumah, langsung katakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa tatayur. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada musibah yang terjadi. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menimpa kita kecuali apa? Apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini benar-benar mengkantar benar, jangan sampai kita tertayur. Jangan sampai kita bernasib sial. Apalagi apa? Ketika kita mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika terjadi gerhana matahari, ketika terjadi gerhana bulan, fatullah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan rasa takut kita. Mudah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat gerhana, bahkan gerhana total mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekhawatiran kita adalah apa? Apakah gerhana itu akan terjadi terus-menerus, ataukah itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana ketika itu terjadi terus-menerus? Zaman kiamat akan terjadi ketika apa? Orang-orang melihat ke daerah ke daerah timur, kok matahari belum keluar, dia hanya nyantai saja, mungkin mendung. Sampai zuhur kok belum keluar juga, mendungnya mungkin pekat. Sampai sore nggak keluar juga. Berapa hari nggak keluar lagi. Akhirnya apa? Begitu keluarnya langsung dari barat. Maka apa? Orang-orang langsung berlarian mencari Al-Quran. Dan pada saat itu
huruf-huruf dalam Al-Quran sudah hilang. Kita nggak tahu apakah gerhana ini akan terus-menerus ataukah hanya fenomena alam aja, habis itu juga selesai. Sehingga tidak hadir rasa takutnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW langsung bercepat-cepat yajurru saubahu, sampai-sampai sarung Rasulullah SAW itu yajur, menyapu pasir saking buru-burunya. Padahal Rasulullah SAW menggunakan pakaian itu di atas mata kaki sampai yajur, sampai di bawah mata kaki. Karena apa? Terburu-burunya Rasulullah SAW menghadirkan rasa takutnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, andai engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kau akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Jemaah salat gerhana yang semoga Allah ridhai kita semuanya. Maka apa? Fadlullah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari seperti ini. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Dan selipkan dalam lisan-lisan kita, dalam doa-doa kita, sebagai bentuk persaudaraan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan, Allahumma ansurnal muslimina wal mujahidin fi Filistin ya Allah. Allahumma ansurnal muslimina wal mujahidin fi Filistin ya Allah. Allahumma afriq alaihim sabran wa tsabbit aqdamahum wansurhum alal qaumil kafirin. Selipkan itu semua ya Allah. Curahkan dalam dada-dada mereka, kaum muslimin yang ada di Palestina tersebut, curahkan dalam dada-dada mereka kesabaran memegang bara iman ini, yang iman sangat mahal sekali dia di sana. Sampai-sampai ada seorang ibu mengatakan seperti ini, "Nak, kalau engkau tidak pulang berarti engkau telah syahid, atau kalau ibu nggak menjemputmu berarti ibu telah syahid." Begitu mahal iman mereka, begitu mahal iman mereka. Maka standarisasi keimanan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam, fala khaira fikum." Jika ahlus Syam telah rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak moralnya, maka apa? Fala khaira fikum, tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Coba. Kalau ahlus Syam, Yordan, Suriah, Palestina, kalau sampai mereka rusak, tidak ada kebaikan. Dan kita tahu Suriah belum bagus. Sekarang Palestina sedang dihancurkan, dibombardir terus-menerus. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum." Maka akan selalu ada satu kelompok dari umatku, dhahirina 'alal haqq. Mereka selalu nampak dalam kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak ngefek bagi mereka permusuhan-permusuhan orang-orang yang benci kepada mereka. Wahum ala dzalik, dan mereka terus tegak di atas itu hatta yaumul qiyamah, sampai terjadi yaumul qiyamah. Maka para sahabat bertanya, "Di mana mereka ya Rasulullah?" "Hum fi Baitul Maqdis." Mereka ada di Baitul Maqdis dan diserang di Baitul Maqdis dan ada di sekitarnya. Masya Allah. Sekarang kita melihat bagaimana kaum mujahidin di sana terus-menerus melakukan perlawanan dan akhirnya terjadi gentar mereka. Pasukan-pasukan Zionis Israel tersebut gentar. Maka apa? Jangan lupakan doa-doa kita kepada mereka. Jangan lupakan doa-doa kita kepada mereka. Doakan mereka. Bahkan apa? Sekarang ini apa? Setiap kali kita sholat, selipkan doa kepada mereka. Selain kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Dan yang kedua adalah apa? Fatullah wa kabbiru. Banyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lah yang wajib kita prioritaskan. Allah yang wajib kita prioritaskan. Semuanya menjadi murah ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa ini dikatakan ilah? Para ulama membahas apa itu ilah. Ilah itulah sesuatu yang paling diprioritaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kenikmatan yang saya berikan kepada kalian berupa orang tua, anak, keluarga, saudara, harta benda, bisnis-bisnis yang menguntungkan kita, itu lebih kamu kedepankan, lebih kamu prioritaskan daripada aku, daripada Rasulku, daripada jihad di jalanku, fatarabbasu, maka tunggulah. Allah Subhanahu wa taala ancam orang seperti ini. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Kenapa sampai dia pelit?
Pelit adalah sesuatu yang paling membinasakan. Tidak ada yang lebih membinasakan lagi kecuali daripada kepelitan. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah jaga dari kepelitan, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Syuh masuk di dalamnya adalah bakhil. Bakhil dalam masalah mengeluarkan harta. Sampai-sampai apa? Bakhil dalam mengeluarkan keringatnya. Bakhil dalam rangka mengeluarkan waktunya. Mereka bakhil. Jemaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bakhil ini tidak terjadi kecuali karena apa? Karena merasa dirinya memiliki. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di muka bumi ini, bahkan apa yang melekat pada diri kita, itu kepunyaan Allah. Kenapa kita bakhil mengeluarkannya? Kenapa kita bakhil untuk menggerakkan badan ini? Padahal semuanya kepunyaan Allah. Karena apa? Kita merasa memiliki. Padahal ketika itu bukan uang kita, kita mudah saja itu menginfakkan kemana saja. Karena itu bukan uang kita mudah saja. Tapi ketika uang kita akan menjadi susah. Padahal itu juga bukan uang kita juga. Itu uang dari Allah Subhanahu wa taala. Fakabbiru, bertakbirlah, wasallu, dan sholatlah, dan alhamdulillah semoga sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah apa? Fatasaddaqu, dan bersedekahlah. Bersedekahlah. Ingat saudara-saudara kita juga di Palestina. Ingatlah nanti di satu hari. Di satu hari di mana yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba, ingatlah nanti di suatu hari ketika mulut kita ditutup. Semuanya menjadi saksi. Dan ingatlah suatu hari ketika la tazulu qadama abdin, tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai kita ditanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dari mana kita mendapatkan harta. Setelah kita ditanya dari mana kita mendapatkan harta, ditanya pula sama Allah Subhanahu wa taala, kemanakan harta tersebut? Jangan sampai harta ini tidak untuk menolong saudara kita. Kita akan ditanya. Semuanya akan meninggalkan kita, Pak. Ketika kita meninggal, diantarkan oleh 3. Pulang, yang pulang 2. Yang tinggal di situ 1. Diantarkan oleh keluarga kita. Diantarkan oleh harta kita. Diantarkan oleh amal kita. Harta yang kita benar-benar terus prioritaskan dalam mencari harta tersebut, tidak kita bawa sedikit pun. Sampai-sampai apa? Kita meninggalkan kewajiban-kewajiban dakwah karena harta ini tidak akan menemani kita. Keluarga yang kita prioritaskan juga, maaf keluarga saya lagi begini, saya nggak begini, maaf keluarga saya lagi begini. Terus menerus keluarga jadikan alasan terus-menerus. Dia juga tidak akan menemani kita di kuburan nanti. Yang akan menemani kita adalah amal kita. 2 pulang, amal kita yang akan menemani. Ternyata apa? Badan ini, kemudian ditanya lagi, badan ini lusuh karena apa? Ternyata apa? Badan ini lusuh hanya untuk mencari dunia saja. Harta ini habis hanya untuk sekedar foya-foya saja. Hanya sekedar untuk makan, pakaian, selesai. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan seperti ini. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memasak dengan masakan yang enak, datanglah tamu-tamu. Maka Aisyah itu menyisikan untuk Rasulullah SAW. Kemudian tamu-tamu itu dijamu oleh Aisyah. Rasulullah SAW datang, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti ini, "Ya Rasulullah, ini bagianmu." Maka kata Rasulullah SAW, justru yang bagian saya yang diberikan kepada tamu-tamu tersebut. Apa yang ada di sisi kita itu akan yanfat, akan hilang. Dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Maka kekalkanlah harta-harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini yaitu bisa menginspirasi kita, bisa menyadarkan kita bahwasanya apa? Kita tidak lama lagi juga akan meninggalkan dunia ini. Bekal apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna al muslimina wal mujahidin fi Filistin ya Allah. Allahumma ansurna al muslimina wal mujahidin fi Filistin ya Allah. Allahumma ansurna al muslimina wal mujahidin fi Filistin. Allahumma afriq alaihim sabran wa tsabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil junud al Israil wa amriki.
Allahumma halikil junud Israel wa amriki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba meminta kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, kuatkanlah mujahid-mujahidmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkanlah kesabaran pada jiwa-jiwa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, belalah mereka ya Allah. Kuatkanlah pijakannya ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka, tolonglah mereka dari kejahatan orang-orang kafir ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujriyas Sahab. Ya Allah yang menggerakkan awan. Ya Allah yang tentaramu tiada terkira ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, hancurkan tentara-tentara Israel tersebut ya Allah, hancurkan kemunafikan pada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah, karena mereka telah merusak orang-orang yang menyembahmu ya Allah, mereka telah merusak masjidmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kekuatan ya Allah yang ada di Indonesia ini ya Allah, kekuatan iman, kekuatan iman, kepandaian lisan dalam mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.